Pemirsa, sekarang perhatian guru honorer Supriyani yang diduga menganiaya murid SD Negeri 04 Baito, Konawe Selatan bercabang. Selain menjalani persidangan, pikirannya mungkin terbagi, terutama setelah mobil Camat Baito yang biasa mengantarnya ke pengadilan Andoolo diduga ditembak pada 28 Oktober lalu. Belakangan, sang pengemudi menyebut peristiwa itu bukanlah penembakan. Tetap saja peristiwa itu menyimpan misteri. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, kami telah mengundang kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan, serta Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore, Pak Andri, Pak Sugeng. Sore, Bu. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Ya, Pak Sugeng, Pak Andri, sebelum kita berdialog lebih lanjut, kita dengarkan dulu pernyataan yang satu ini. Yang dialami oleh Bapak Malengga ini terjadi pada saat beliau mengendarai kendaraan dinas Camat Baito, yaitu sekitar pukul 14, Pak ya. Nah, pada saat mengendarai kendaraan tersebut, tiba-tiba ya, Bapak Herwan Matengga mendengar benturan keras pada pintu, kaca pintu bagian kiri, belakang bagian kiri. Beliau tidak mendengar suara tembakan. Kemudian beliau berhenti sekitar 10 meter untuk memeriksa kendaraannya. Dan setelah diperiksa, kendaraannya mengalami kerusakan pecah ya. Namun tidak ada tembus sampai ke dalam. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu penembak bunyi letusan apa, saya mohon maaf, saya tidak bisa sebagai, saya tidak ada seperti saya dengar. Yang saya dengar hanya itu bunyi di kaca, kayak kerikil itu, kita kayak kerikil ya di genggaman kita banting ke seng. Saya punya analisa itu. Kalau saya aja tembakan mungkin meletus. Tapi itu yang saya dengar kayak kerikil itu, misalnya kerikil kita lempar ke seng aja. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu tembakan, silakan. Siapa yang mengatakan itu silakan ditanya. Berarti dia lihat. Kalau saya mohon maaf, orangnya saja saya tidak lihat. Bahkan nanti saya tahu kalau orang itu ada, setelah itu padahal dibilang dia melihat orang. Tapi saya bilang dengar letusan, tembakan, oh minta maaf saya tidak di bagian itu. Berarti silakan ditanya orang siapa yang gulirkan itu. Yang jelasnya itu setahu saya itu bahwa saya kira burung, karena pernah kejadian sama saya bahwa menabrak di kaca sampai saya lihat burungnya itu betul. Jadi kalau dia bilang tembakan, mohon maaf, tidak. Pak Andri, kasus yang menimpa mobil Camat Baito yang sesungguhnya terjadi versi Anda seperti apa, Pak? Jadi begini, Pak Herwan itu, saya juga kaget bahwa ada videonya seperti itu. Karena jujur aja, waktu kejadian itu saya lagi berada di Rujak Camat Baito. Karena Ibu Supriyani, kami titipkan di situ karena Ibu Supriyani merasa tertekan dan tidak aman karena di situ yang ada fasilitas pemerintah, sementara kami minta izin untuk kalau bisa Ibu Supriyani ada di situ. Nah, pada saat kami lagi kumpul itu banyak orang yang mendengar itu Pak Herwan itu datang sambil baju dinasnya yang dia pakai itu udah terbuka sambil bercerita secara semangat sekali atau kaget begitu. Dia cerita bahwa dia sementara jalan pakai mobil itu, kemudian tiba-tiba dia dengar suara keras menghantam mobil, kan seperti itu. Nah, kemudian dia sempat habis itu berhenti dan menghentikan mobil dan melihat. Nah, dia melihat bahwa ada orang yang lari ke arah semak-semak pakai baju putih sambil merunduk katanya, Termasuk ada saksi katanya melihat di situ, ada seorang bapak yang melihat juga orang tersebut lari. Nah, itu yang dia ceritakan ke kami dan itu banyak yang mendengar. Hanya nggak tahu tiba-tiba
ada pernyataannya di Polsek Baito seperti itu, ya saya nggak tahu apa yang terjadi ke Pak Herwan itu, seperti itu. Ini ada visual yang kami dapatkan pada saat kejadian mobil Camat Baito yang disebut ditembak. Kita lihat mungkin ini apakah memang ciri-cirinya ditembak ataukah ini kena batu kira-kira? Bagaimana melihat ini kalau dari sisi Pak Andri? Ya, jadi kan kalau saya kan bukan ahli peluru atau seperti apa, tapi yang saya bisa pastikan bahwa itu saya melihat kaca, memang kondisinya pecahannya itu banyak ya, pecahannya banyak. Terus ada satu titik itu yang agak dalam masuk, tergali. Sudah tergali itu yang titik yang satu itu, yang pusatnya, titik pusat itu agak tergali, hanya tidak tembus ya, tidak tembus. Nah, di situ kan ada teman-teman juga sempat video dan kita foto dan coba kita kirim foto ini, kita tanya teman-teman yang diperbakin kan, kami coba sounding ini, ya di situ ada beberapa info yang menyatakan bahwa katanya ini mungkin tembakan senjata gas kayak PCP semacam itu. Ada yang menyampaikan juga seperti itu sih. Tapi kan kami pada intinya pada saat itu kami sampaikan ini dilapor aja polisi supaya ini bisa ditelusuri lebih lanjut, karena yang bisa menyimpulkan ini penyebabnya apa itu tentunya kan aparat pihak berwajib. Masalah informasi dari Pak Herwan itu bahwa ada burung yang menabrak apa semuanya, itu jujur saja bahwa banyak yang mendengar, bahkan wartawan juga ada di situ. Wartawan juga sempat mengkonfirmasi ke Pak Herwan, itu pernyataan awalnya berbeda dengan apa yang disampaikan itu. Tapi dari informasi yang Anda himpun mungkin dari apakah itu dari Bu Supriyani maupun juga warga-warga sekitar mungkin, apakah kejadian-kejadian seperti ini sering atau mungkin pernah terjadi sebelumnya? Tidak ada kejadian seperti itu sebelumnya ya. Tidak ada. Jadi kami juga tanya apakah memang ada sering kejadian-kejadian seperti itu, misalnya ada mobil yang lewat, kemudian kacanya di ini atau apalah seperti itu. Sebelum ini belum pernah ada. Belum. Pada saat kejadian itu terjadi di dalam mobil ada siapa saja Pak Andri? Pak Herwan. Jadi mobil itu kan Ibu Supriyani kan tinggal di Rujak. Jadi waktu sidang hari pertama dia mengendarai mobil itu kan ke pengadilan. Jadi pulangnya juga pakai itu. Nah, sidang hari kedua, saya menyampaikan ke Bu Supriyani agar tidak numpang atau ikut lagi di mobil itu, tapi ikut di mobil saya. Tapi mobil tersebut masih ikut juga mengawal di belakang, begitu. Berarti hanya Pak Herwan sendiri ya? Iya, Pak Herwan, cuma Pak Herwan sendiri. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, melihat kasus ini secara menyeluruh, apakah pandangan Anda melihat bahwa Polri atau polisi sudah proper kemudian menyelidiki maupun juga menyidik kasus yang berkaitan dengan guru honorer Supriyani? Terhadap pokok perkaranya ya, ini kan sudah di sidang pengadilan ya. Ini kita ikuti proses sidang lah. Tetapi dorongan beberapa pihak dalam kasus Ibu Supriyani ini ya, itu arahnya adalah pada penyelesaian restoratif justice, itu pertama ya. Yang kedua, di dalam kasus-kasus terhadap seorang guru yang dituduh melakukan pendisiplinan kepada muridnya ya, ini setidak-tidaknya pernah ada putusan pengadilan ya, bahwa seorang guru yang melakukan tindakan pembinaan itu tidak bisa dipidana. Nah, persoalannya tuduhan material bahwa si ibu ini melakukan penganiayaan itu kan akan diperiksa. Yang ketiga, ya tidak harus juga dihimpun keterangan apakah tuduhan ini adalah upaya kriminalisasi ya, dengan pendekatan adanya penggunaan abuse of power daripada ayah korban, atau didalami kecenderungan dari seorang guru yang melakukan kekerasan. Karena dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak,
arah anak untuk dilindungi dari kekerasan pihak-pihak yang punya relasi kuasa itu menjadi perhatian. Jadi kita serahkanlah pada proses persidangan, tetapi saya juga mendorong ini kasus harus diselesaikan dengan cara yang baik, tidak berat untuk Ibu Supriyani, karena akan menyerang kelompok guru ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, terkait dengan katanya adanya penembakan. IPW mencatat ya beberapa bentuk intimidasi, serangan kepada pihak-pihak tertentu itu ada beberapa catatan. Oke. Satu, serangan tersebut harus kepada tubuh atau badan daripada korban. Pak Sugeng, mohon maaf saya potong Pak Sugeng. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan jeda untuk azan maghrib. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami NTV Prime. Segera kembali.